Selamat datang di News One Update Channel. Channel ini membahas suasana desa, pertanian, traveling, motivasi dan lainnya. Terima kasih sudah mengunjungi kami. Salam sukses untuk Anda. Oke, selamat pagi teman-teman semua ya. Hari ini kita akan belajar membuat cara tutorial ya, bagaimana kita membentuk bonsai waru ya. Jadi untuk membentuk bonsai waru itu kita perlu banyak persiapan ya. Nah, hari ini kita sudah siapkan 3 atau 4 bulan yang lalu kita cangkok, kemudian kita tanam ya. Ini penanaman 1 bulan ya. Sudah seperti ini penampakannya. Nah, untuk membuat bonsai yang bagus itu kita membutuhkan ya, pertama adalah pemilihan tanaman ya. Yang kedua pemangkasan awal. Jadi seperti ini kita melakukan pemangkasan awal terhadap daun ya. Daunnya kita pangkasi semua agar apa? Agar bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya nanti kita akan melakukan pembentukan cabang dan batang ya. Pembentukan cabang dan batang ini harus sesuai dengan yang kita inginkan. Kita ingin membuat model apa ya. Nah, itu harus kita siapkan sejak dini. Kemudian yang keempat adalah bagaimana teknik penyanggaan ya. Jadi bahan ranting dan cabang ini kalau memang betul, memang bagus ya, mulai dari akarnya, kemudian batangnya, cabangnya, kita sangga ya. Nah, kita sangga dengan apa? Dengan membungkus dengan kawat. Sehingga ini kita lakukan. Pertama kita balut kawat di batangnya pelan-pelan, tidak boleh terlalu cepat. Kemudian nanti kita belutkan juga di dahannya atau cabang. Nah, ini adalah salah satu tahapan ya. Hari ini kita akan membentuk bagaimana cabang ya dari bonsai ini. Kemudian yang juga kita perhatikan ini sambil kita melakukan pembentukan ini, kita diskusi ya, sharing. Nanti kalau teman-teman ada masukan monggo silahkan ya. Nah, dari sambil kita membentuk bonsai ini, yang juga harus diperhatikan adalah perawatan ya. Jadi kita kalau ingin membuat bonsai yang bagus harus dirawat ya. Nah, yang kita bonsai hari ini adalah waru ya, waru lokal ini sudah kita cangkok sehingga nanti setelah dicangkok kemudian kita tanam kira-kira ya 1 bulan 2 bulan maka sudah berbentuk. Nah, perawatan rutin itu apa? Perawatan rutin itu ya harus disiram setiap 2 hari sekali minimal ya. Jadi kalau kenapa? Karena kalau tidak disiram ya dia bisa kekurangan air. Walaupun misalnya tanaman ini kita letakkan di area terbuka yang itu bisa kena panas, hujan ya. Waru ini senang dengan panas ya. Jadi akan bagus kalau kita terapkan di tempat terbuka. Nah, tapi kalau kena hujan kan sudah ada airnya ya, memang sudah ada airnya, tapi kita harus tetap menyiramnya. Kenapa? Karena air hujan itu kadang kadar asamnya tinggi. Kadar asamnya tinggi itu kurang baik untuk
pertumbuhan, sehingga perlu kita siram dengan 2 hari sekali ya, supaya pertumbuhannya bagus dan kecukupan airnya bagus sehingga bisa berkembang. Nah, selain itu apa? Selain itu ya harus kita pupuk ya. Kita pupuk, kita harus memastikan bahwa kebutuhan nutrisi bonsai kita itu tercukupi. Nah, kalau tidak tercukupi nanti akhirnya tidak bisa tumbuh lama tuh ya, bahkan bisa juga mati ya, atau pada layu ya. Nah, kemudian apalagi Pak yang perlu diperhatikan? Nah, tadi selain kalau terlalu panas juga itu tidak bagus ya. Jadi misalnya ditaruh di tempat terbuka itu tidak bagus kalau terus panas sangat terik ya. Kemarin kita di bulan-bulan kemarin kan panasnya sangat panas sampai 40 derajat, itu tidak bagus untuk tumbuhan. Nah, itu kita tutup ya, kita tutup dengan paranet ya, supaya tidak terlalu panas, atau ya kita cukup pagi kita panaskan, kemudian sore siang itu kita teduhkan, tapi kan tidak efektif ya. Yang paling bagus ketika terjadi panas atau musim kemarau itu ya kita tutupi dengan paranet. Nah, bagaimana Pak kalau diletakkan di tempat yang terus menerus? Nah, itu juga tidak baik ya. Itu juga tidak baik. Kenapa? Karena dia juga butuh fotosintesis ya, butuh untuk bagaimana dia bahasanya kalau kita itu masak ya. Jadi kalau dia juga butuh memproses nutrisi yang sudah dia peroleh, kemudian bisa menjadi pertumbuhan ya, baik akar, batang, dan daun ya. Nah, sehingga pencahayaannya juga cukup. Nah, tadi kan pencahayaan. Yang kedua yang juga harus diperhatikan terkait dengan apa? Nah, terkait dengan ini kelembapan ya. Nah, ini kita akan memproning melakukan pembujukan untuk saya yang kedua ya. Saya yang kedua ini juga sama warung lokal kita akan bentuk. Nah, jangan ragu teman-teman ya. Jadi kalau awal-awal begini ya kita habisi daunnya tidak apa-apa ya. Kita habisi daunnya, tapi jangan lupa pucuknya tetap ya. Pucuknya jangan dipotong ya, supaya supaya dia jawa. Mohon maaf ya, udah batuk. Oke. Nah, jadi dahannya ini kita habiskan, kemudian nanti kita cabang-cabang yang tidak perlu juga kita buang. Nah, tadi kita ngobrol sambil memproning ya, kita ngobrol tentang kelembapan ya. Jadi bonsai itu juga dia butuh kelembapan, makanya kita perlu menyiramnya paling ya 2 hari sekali ya. Kalau sudah besar 3 hari sekali, seminggu 2 kali lah ya, seminggu 2 kali, sehingga kita bisa jaga kelembapan. Nah, kalau terlalu kering itu tidak bagus, juga terlalu basah juga tidak bagus. Nah ya, yang bagus itu ya seminggu kita siram 2 kali sehingga kelembapannya terjaga, kemudian dia tidak kekeringan. Kalau kekeringan gimana Pak? Kekeringan dia layu ya, layu karena kekurangan air. Nah, setelah kita lanjutkan. Nah, setelah kita bentuk dengan kawat seperti ini, nanti kita ada perawatan lanjutan ya, perawatan lanjutan atau pemangkasan lanjutan. Nah, jadi setelah perawatan rutin, kemudian kita lanjutkan pemangkasan lanjutan. Jadi nanti kalau ini sudah kita lihat perkembangannya 1 bulan misalnya, nah nanti kita rawat lagi, kita bentuk lagi ya. Ini nanti dahan-dahan yang sudah kita bentuk ini nanti dia akan keluar daun, keluar tunas, keluar semi. Nah, itu nanti akan menjadi semakin panjang ya. Kemudian itu nanti akan kita pangkas,
kita lakukan perawatan, kita rapikan bonsainya sesuai dengan keinginan. Dan juga yang penting adalah bagaimana menjaga pembentukan cabang ini tadi ya, pembentukan cabang itu bisa terjaga ya. Jadi pembentukan cabang terjaga. Nah nanti kalau ada tunas lagi yang itu tidak kita butuhkan ya kita potong saja ya, kita potong saja, namanya inilah pemangkasan lanjutan. Kemudian kita lihat beberapa daun yang berkembang juga, kalau tidak kita butuhkan kita buang juga ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi setelah pemangkasan lanjutan adalah penyesuaian dan pembesaran akar, teman-teman ya. Jadi akar di dalam bonsai itu harus kita bentuk ya. Nah sehingga nanti kita habis ini 1 bulan lagi ini kita bongkar lagi ya, kita bongkar, kita ganti potnya dengan pot yang baik dengan kita melihat perkembangan akar. Nah akar-akarnya kita ambil yang bagus, misalnya kita bisa buat 4, 5, 10 ya. Paling bagus itu ya 5 ya, 5, 6 ya, sehingga dia bisa memutar ya. Nah ini yang kita bentuk sehingga nanti akarnya itu akan terpola. Kemudian di bawahnya nanti kita kasih batu atau apa yang bisa atau plastik yang dikasih tanah ya, dikasih tanah, kemudian dia tidak tembus akar dan kita tancapkan akar-akarnya biar kuat. Nah setelah penyesuaian akar maka kita harus letakkan di dalam pot ya. Pot ini adalah pot yang sudah pilih, kemudian kita cukupkan dengan nutrisi ya. Nutrisi selain kita nutrisinya apa Pak? Nutrisinya di bahan ya, bahan untuk kita membuat bonsai itu pertama ya kita cari pupuk kandang. Kemudian yang bagus itu kalau saya makanya ya pakai sekam bakar ya. Kita sekam bakar itu setengah matang, agak hitam tapi tidak kegosongan, kemudian kita campur dengan pupuk kandang. Nah itu kita kalau dengan itu pertumbuhannya cukup bagus, cukup cukup cepat ya. Jadi dia akarnya itu cepat menembus sampai bawah dan dia pertumbuhannya, penyerapannya itu bagus. Yang kedua itu tidak gampang kering, sehingga kalau bahasanya dia bisa menjaga keseimbangan kadar air ya di dalam tanah, di dalam pot supaya tidak terlalu. Nah itu beberapa hal teknik dasar dalam pembentukan atau kita belajar bonsai. Nah Pak ini gimana toh, mau dibuat apa toh bentuknya bonsai yang kita bentuk hari ini. Nah jadi kalau kita belajar desain bonsai, sebenarnya kalau kita mau membentuk bonsai seperti ini itu ada ilmunya ya, ada beberapa desain atau model ya yang biasa digunakan oleh para suhu di dalam bonsai. Nah, yang pertama itu ada desain formal ya, desain formal upright ya. Di upright ini bahwa cabang utama itu kemudian cabang-cabangnya lagi itu mengikuti pola alami ya, pola alami meruncing ke atas. Meruncing ke atas itu gimana? Meruncing ke atas itu ya seperti segitiga gitu ya. Segitiga itu namanya formal ke atas. Nah, bahannya yang paling bawah kita lebarkan, kemudian yang atas mengecil, kemudian sampai atas itu kecil, namanya formal. Kemudian yang kedua adalah desain informal atau upright. Upright ini bisa bahwa cabang-cabang itu bisa berbelok ke kanan, ke kiri dan kita bentuk sesuai dengan gaya. Nah hari ini itu kita membuat bonsai upright ya, atau informal. Sehingga informal ini nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Oke, terima kasih, itu saja. Salam sukses untuk kita semua.
Terima kasih sudah mengunjungi News One Update Channel. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Tolong klik like, subscribe dan share video ini ya. Itu akan menjadi semangat kami.